Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang jenis-jenis agen. Adapun anggota kelompok kami yaitu satu Alfianti, dua saya sendiri yaitu Muhammad Johar Nurdiansyah, yang ketiga Andi Rahmat Hidayat, yang keempat Abner Bumbungan. Untuk pemateri pertama saya persilahkan untuk membawakan materinya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menerangkan materi pertama dari kelompok kami, yaitu Simple Reflex Agents. Di mana sebelum kita masuk ke pengertiannya, adapun gambar dari Simple Reflex Agents yaitu lingkungan, setelah dari lingkungan ke sensor, dan dari sensor kita melihat bagaimana keadaan dunia sekarang, dan dari selanjutnya itu menuju ke aksi yang harus diberikan. Dan pada umumnya tidak harus dari sensor juga, kita bisa melihat dari kondisi aksi baru juga bisa langsung ke aksi yang harus diberikan. Setelah dari aksi yang apa yang harus diberikan, kita selanjutnya ke aktuator, dari aktuator itu ke lingkungan. Selanjutnya pengertian dari simple reflex agent sendiri, yaitu agen refleks sederhana merupakan agen yang paling sederhana karena dia hanya menerapkan teknik kondisi aksi. Jadi jika terjadi suatu kondisi tertentu, maka agen akan secara sederhana memberikan aksi tertentu. Contohnya, agen untuk pengendara taksi diberikan kondisi. Jika mobil di depan melakukan pengereman, maka akan ada maka agen akan memberikan aksi menginjak rem. Mungkin itu materi pertama dari saya. Saya berikan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu model base reflex agent. Adapun contoh gambar model base reflex agent dapat kita lihat dalam PowerPoint yang telah tertampil. Model base reflex agent. Agen refleks sederhana dapat melakukan tindakannya dengan baik jika lingkungan yang memberikan kesan tidak berubah-ubah. Misalkan untuk kasus agen pengendara taksi, agen tersebut hanya dapat menerima kesan dari mobil dengan model terbaru saja. Jika ada mobil dengan model lama, agen tersebut tidak dapat menerima kesannya, sehingga agen tersebut tidak melakukan tindakan pengereman. Pada kasus ini, dibutuhkan agen refleks berbasis model yang dapat terus melakukan pelacakan terhadap lingkungan sehingga lingkungan dapat dikesan dengan baik. Selanjutnya, agen ini akan menambahkan suatu model tentang dunia, yaitu pengetahuan tentang bagaimana dunianya bekerja. Jadi, agen refleks berbasis model ini menjaga keadaan dunianya menggunakan model internal, kemudian memilih tindakan seperti agen refleks sederhana. Mungkin itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Dengan ini saya persilakan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang goal-based agents. Adapun gambaran dari goals-based agent yaitu lingkungan, di mana itu lingkungan masuk ke dalam sensor. Di sini sensor bagaimana keadaan dunia sekarang, kemudian apa yang terjadi bila aksi A diberikan. Kemudian ada sebuah tanda panah ke sebelah yang menanyakan keadaan. Keadaan ini menanyakan bagaimana keadaan dunia sekarang. Kemudian bagaimana perubahan dunia itu
dan apa akibat aksi saya itu dipertanyakan ke bagaimana keadaan dunia sekarang. Kemudian bagaimana perubahan dunia itu ditanyakan ke apa yang terjadi bila aksi A diberikan. Kemudian apa akibat aksi saya. Kemudian ini apa yang terjadi bila aksi A diberikan. Kemudian ini tanda panahnya. Tanda panah di sini memberikan aksi yang harus diberikan, yaitu tujuan dari aksi yang apa yang harus diberikan. Kemudian aksi tersebut mengirimkannya ke aktuator. Aktuator meneruskannya ke lingkungan. Yang pertama itu goal based agent itu pengetahuan agen akan keseluruhan keadaan pada lingkungan tidak selalu cukup. Kemudian suatu agen tertentu harus diberikan informasi tentang tujuan yang merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh agen. Yang ketiga itu dengan demikian agen akan bekerja hingga mencapai tujuannya. Kemudian, pencarian dan perencanaan adalah dua deretan pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan agen. Yang kelima ada agen refleks berbasis tujuan, ini menambahkan informasi tentang tujuan tersebut. Kemudian saya akan memberikan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianti. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis agen. Jenis agen yang saya akan bahas yaitu utility based agen. Berikut gambar dari utility based agen. Kemudian utility based agen yang dimana pencapaian tujuan pada agen tidak cukup untuk menghasilkan agen dengan tingkah laku berkualitas tinggi. Kemudian agen refleks berbasis tujuan tidak membedakan keadaan yang bagus dengan keadaan yang tidak bagus untuk agen. Kemudian sebagai contoh untuk pengendara taksi, untuk agen pengendara taksi, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh agen sehingga dapat mencapai tempat tujuan. Namun ada yang lebih cepat, lebih aman atau lebih murah dari yang lainnya. Kemudian pada agen refleks berbasis kegunaan ini memikirkan kondisi yang bagus untuk agen sehingga dapat melakukan tindakan jauh lebih baik. Kemudian, walaupun untuk kasus tertentu tidak mungkin agen dapat melakukan semuanya sekaligus. Misalnya untuk agen pengendara taksi, untuk pergi ke suatu tempat tujuan dengan lebih cepat, itu bertentangan dengan keadaan lebih aman. Karena untuk perjalanan taksi yang lebih cepat, tentu saja tingkat bahayanya lebih tinggi daripada perjalanan taksi yang santai. Itulah tadi pembahasan yang saya bisa paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang learning agents. Adapun gambaran dari learning agents itu sendiri yaitu environment, yaitu lingkungan. Di lingkungan ini lingkungan masuk ke dalam sensor, kemudian sensor sini terjadi percabangan dua arah yang menuju ke kritik dan performance elements. Ke kritik ini ada namanya performance standar. Kemudian kritik ini meneruskan ke learning element, di mana kritik ini mendapatkan feedback. Learning element mendapatkan feedback dari kritik. Kemudian diteruskan ke problem generator, di mana terdapat learning goals. Kemudian problem generator ini ke performance element. Dan di mana sensor ini ke performance element juga, dan performance element ini memberikan knowledge atau pengetahuan ke learning element. Kemudian learning element memberikan dan mengubahnya ke performance element, dan performance element ini nanti yang mengirimkannya ke aktuator, dan aktuator ini mengirimkannya ke lingkungan. Learning agent ini, tipe agen ini juga berfungsi untuk meningkatkan performa pada sebuah sistem intelijen agen. Learning agent ini berfungsi meningkatkan performa pada sebuah sistem intelijen agen atau pemikiran agen tersebut.
Kemudian ada tipe ini memiliki kritik. Kritik ini berfungsi untuk mengevaluasi setiap tindakan dan performa yang dilakukan oleh sistem agen. Learning agent ini juga dapat memberikan informasi dan secara otomatis mampu melakukan perbaikan pada tiap elemen agen yang berfungsi untuk menghindari adanya kesalahan dalam melakukan pemilihan tindakan yang diambil oleh sistem agen. Yang selanjutnya itu, dan learning agent sendiri memiliki sistem yang bernama problem generator yang fungsinya untuk menginformasikan langkah yang diperlukan jika sebuah sistem agen mengalami kerusakan. Hal ini tentu akan lebih memudahkan pengguna untuk memastikan kinerja pada sistem agen. Learning agent ini belajar dari pengalaman, meningkatkan kinerja, bertanggung jawab untuk membuat perbaikan elemen kinerja, bertanggung jawab untuk memiliki tindakan eksternal kritikus, memberikan umpan balik tentang bagaimana agen bekerja. Learning agent ini sangatlah bagus karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.